Baik, sebelum kita mulai, terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ada ketua kelasnya? Ada. Nah, silakan pimpin doanya ketua kelas. Ada yang tidak hadir? Ada? Berapa orang? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ya, lebih baik kita penyegaran dulu. Silakan anak-anak untuk berdiri. Buka topi. Nah, dengarkan instruksi ibu. Coba lihat ke depan. Kalau ibu bilang tepuk pagi, kamu tepuk satu kali. Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, siang malam. Oke. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya, ya, tentang energi. Sebelumnya mungkin kamu sudah belajar tentang besaran dan pengukuran yang telah dilakukan minggu-minggu sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk itu pembelajaran yang baru tentang energi. Nah, di sini yang pertama, coba lihat di tujuan kita untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami konsep dasar energi dan peranannya dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kegunaan energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi, tiga tujuan ini yang kita pelajari untuk hari ini. Jadi kita harus tercapai tujuannya, ya. Nah, gimana untuk mencapai tujuan itu? Kita nanti akan menggunakan LKPD. Ada sistem penilaian. Sebelum kita masuk ke materinya, kita konsekuensikan dulu tentang penilaian. Di sini nanti kamu penilaiannya ada berkelompok, ya kan? Berkelompok, ibu bagikan LKPD-nya nanti ada penilaian kelompok, kemudian ada penilaian diskusi, kemudian ada penilaian mandiri kita, ya, kerjasama kita, berpikir kritis kita. Nah, itu yang dinilai di dalam pembelajaran ini untuk hari ini. Nah, jadi itu sistem penilaiannya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian nanti untuk diskusi itu, yang tampil kelompoknya harus suaranya jelas, ya, terang, kemudian jelas, lantang. Nah, itu ada penilaian. Kemudian juga ada dari kelompok lain ingin menanggapi nantinya, juga ada nilai untuk kita masing-masing kelompok. Seperti itu. Bisa? Bisa. Baik, di sini kita mulai masuk materi tentang energi. Nah, sebelum kita masuk, paham kamu energi itu apa yang kamu dapat
katakan tentang energi. Energi itu sama dengan apa? Apa? Tenaga. Tenaga. Ada lagi yang lain? Ada? Ada? Selain tenaga, apa lagi? Ada yang bisa? Nah, energi itu adalah tenaga. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Untuk yang pertama, energi. Nah, apa itu energi? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha, ya. Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan mengalami perubahan. Itu yang dikatakan dengan energi. Kemudian perubahan ini bisa berupa perubahan posisi, perubahan gerak, perubahan suhu, perubahan wujud zat, bahkan perubahan pada makhluk hidup seperti tumbuhan dan berkembang juga termasuk di dalamnya. Nah, kemudian jika energi habis, ya, maka suatu benda itu tidak akan bisa melakukan kerja atau usaha. Manusia bisa merasa kelelahan sehabis berkegiatan karena manusia menggunakan energi. Maka manusia beristirahat dan mengkonsumsi makanan serta minuman untuk mengembalikan energi yang hilang. Nah, itu yang kedua. Seperti ini. Misalkan kamu melakukan olahraga, ya, kita melakukan olahraga, lari misalkan. Nah, kamu membutuhkan apa untuk bisa berlari tadi? Kita membutuhkan apa? Tenaga atau energi. Nah, kalau seandainya kita tidak ada energi atau tenaga tadi, maka kita tidak bisa melakukan kerja tadi seperti lari, ya kan? Nah, jadi kita membutuhkan tenaga dulu. Contohnya, kita bekerja di sawah misalkan, bercocok tanam. Kita membutuhkan tenaga atau energi. Nah, jadi energi itu sangat penting. Bagaimana kita membutuhkan energi itu? Ya, kita makan, ya, makan makanan sebanyak mungkin sehingga tenaga kita semakin kuat atau ada energinya. Kalau kita banyak mengkonsumsi makanan, maka energi kita semakin kuat. Coba kalau tidak ada energi, kita lemas, ya, lemas, tidak ada tenaga, kita berpikir juga tidak bisa. Energi yang kita butuhkan itu sangat besar kalau kita melakukan kerja. Apalagi kamu, bentuknya sepele, ya kan? Kamu melakukan aktivitas belajar, tetapi pikiran kamu itu terkuras. Ya, banyak energi yang dikeluarkan. Bisa dimengerti? Silakan. Bisa? Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga, contoh energi dalam kehidupan sehari-hari. Apa contoh energi? Ada energi listrik, energi apa lagi? Panas, energi apa? Kinetik, energi kimia, kemudian energi cahaya, ada kemudian energi angin. Nah, itu adalah contoh-contoh energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, energi listrik, apa itu energi listrik? Energi listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik. Contohnya apa? Lampu, komputer, handphone, televisi, radio, dan sebagainya. Ya kan, membutuhkan energi listrik? Iya. Kalau tidak ada energi listrik, maka laptop yang kita gunakan tidak bisa hidup. Kemudian ada lagi televisi, kalau tidak ada listriknya tidak bisa hidup. Kemudian HP juga, kalau tidak ada ya energi di dalam HP itu, maka HP-nya tidak menyala. Kita butuh
energi listrik. Itu adalah contoh-contoh energi listrik. Nah, kemudian yang kedua adalah energi panas. Apa itu energi panas? Energi panas digunakan untuk memasak makanan, menghasilkan listrik. Contohnya apa? Kompor gas yang digunakan untuk memasak. Selain kompor gas apa lagi? Rice cooker, ya kan? Rice cooker untuk memasak nasi, menghasilkan panas, energi panas. Itu contoh dari energi panas. Nah, kemudian energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik itu adalah energi yang bergerak, ya, energi yang bergerak. Nah, energi kinetik itu energi yang terjadi ketika kita bergerak. Nah, itu tadi sudah Ibu jelaskan. Contoh, kita berjalan, berlari, bersepeda, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah energi kinetik. Contohnya, sekarang kamu itu termasuk energi kinetik atau tidak? Kalau kita diam, tidak termasuk energi kinetik. Tetapi kalau kita sudah melakukan pergerakan, ya, itu termasuk energi kinetik atau energi gerak. Nah, selanjutnya ada energi kimia. Energi kimia itu energi yang terkandung dalam bahan bakar seperti bensin, kemudian solar, apalagi gas alam yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Coba kalau tidak ada energi kimia, berarti motor kita tidak bisa bergerak. Apa energi alternatifnya? Contohnya tadi motor, kalau tidak ada bensin, ya tidak bisa bergerak. Mobil juga ya kan, ada bahan bakarnya solar. Kalau tidak ada, nggak bisa bergerak. Bu, bagaimana dengan sepeda listrik? Bisa bergerak, tetapi dia harus dicas dulu, ya kan? Tidak menggunakan BBM. Bisa. Nah, tetapi kalau motor tadi, kemudian mobil, nah itu membutuhkan energi kimia. Paham? Nah, kemudian selanjutnya energi cahaya. Energi yang digunakan dalam berbagai cara, seperti pencahayaan di rumah, kemudian lampu jalan, dan pemanfaatan cahaya matahari. Contohnya seperti sekarang, kita membutuhkan cahaya matahari. Kenapa? Untuk pencahayaan ke dalam ruangan, agar pertukaran udaranya bisa masuk, ya kan? Tidak pengap, bisa kembali segar seperti biasa. Nah, kemudian energi angin. Apa itu energi angin? Energi yang dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui turbin angin. Ada kamu lihat turbin? Ada. Pernah melihatnya? Nah, itu untuk menghasilkan energi angin. Itu adalah energi alternatif untuk selanjutnya apabila fosil BBM kita sudah langka. Nah, itu energi alternatifnya. Kemudian selanjutnya yang keempat. Nah, satuan energi. Apa satuan energi? Satuan energi itu apa? Dalam satuan standar internasional. Satuan energi atau usaha itu apa? Satuannya? Apa satuannya? Joule. Ya, Joule satuan energi. Nah, itu harus diingat. Nanti ditanya apa satuan energi? Satuan energi itu adalah Joule. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh aliran elektron dalam rangkaian listrik.
Ini digunakan dalam berbagai perangkat. Sudah tadi ya. Bagaimana caranya kita menghemat energi? Dengan mengurangi pemakaian energi sendiri. Dengan mengurangi Pemakaian energi. Dengan mengurangi pemakaian energi itu sendiri. Ada yang lain? Ada yang lain? Betul. Coba tepuk tangan dulu. Seperti dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menggunakan penggunaan energi dengan mematikan lampu, ya kan? Mematikan lampu yang tidak dibutuhkan, membuka tirai, jendela supaya ada cahaya yang masuk. Selanjutnya, jenis-jenis energi. Nah, jenis-jenis energi ini yang pertama energi kinetik. Tadi energi kinetik apa? Energi yang bergerak. Ya. Energi kinetik itu merupakan energi yang hadir akibat gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Sehingga semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik. Sedangkan semua benda yang diam tidak memiliki energi kinetik. Untuk menghitungnya, maka didapatkan rumus untuk menentukan energi kinetik itu adalah setengah kali M kali P kuadrat. Setengah itu EK adalah energi kinetik, satuannya adalah Joule, ya kan? Kemudian M itu adalah massa. Apa satuan massa? Kilogram. Kelompok mempersiapkan siapa yang mau tampil, ya. Nah, untuk pertama, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi terbarukan. Kami dari kelompok 3, anggotanya berinisial D, Fadil, Rangga, Khalil, Aziz. Pertanyaan dulu. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Silakan kelompok yang lain. Pertanyaan kedua, diskusikan peran energi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana energi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Energi kerap kali menjadi isu sensitif bagi stabilitas dan keamanan global. Menurutnya, kebutuhan akan energi mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia serta produktivitas masyarakat umum, mendukung upaya global pemberantasan kemiskinan dan pembangunan. Diskusikan konsep sumber-sumber energi. Sumber-sumber energi ada 5, yaitu matahari, angin, biomasa, air, panas bumi. Pertanyaan keempat, diskusikan contoh energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan daya alam yang tersedia berlimpah di alam dan berkelanjutan. Energi tak terbarukan, energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Diskusikan manfaat energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan akibat eksplorasi. 2. Kedua, tidak memerlukan sentralisasi produksi secara khusus karena diproduksi di mana saja. Energi tak terbarukan. Energi tidak terbarukan yang berasal dari minyak bumi dan batu bara biasanya dimanfaatkan untuk energi listrik.
Karena energi terbarukan menghasilkan sedikit atau bahkan tidak ada emisi gas rumah kaca dan peralatan lainnya. Terakhir, buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelompoknya. Energi menjadi salah satu poin penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, industri, transportasi, dan lain-lain. Sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan dari aku dulu. Dari diskusi kelompok 3 yang telah dipaparkan, ada yang ingin menanggapi Pak? Ada yang mau menanggapi, ada yang mau memberi masukan? Ada yang mau menanggapi? Belum ada. Oke, kita simpan dulu ya. Nanti kita refleksi sama-sama setelah tampil semua kelompok. Baik, kelompok selanjutnya yang sudah selesai. 4, Bu. Kelompok 4. 4. Silakan. Udah. Silakan kelompok 4. Silakan. Kelompok 1. Kelompok 1. Silakan kelompok 1 tampil. Tampil nak. Suaranya diperjelas. Kelompok 1. Silakan. 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 Kelompok 1. Ini. Ini nih. Tolong diam kelompok 1 mau menjelaskan hasil. Ya, hasil diskusinya. Butuh, Ayo. Kalau enggak saya gagalkan, kamu enggak punya nilai nanti. Enggak ada nilai nanti kamu. Ayo. Hari kamu. Ayo, baca soalnya, kemudian apa yang kamu buat, jawabannya tinggal dibaca aja lagi. Dah, silakan. Kelompok 1 namanya. Oke, silakan. Ayo. enggak ini lah. Ayo berdiri. Kalau yang lain diam, nanti dari semua jawaban tiap kelompok kita rangkumkan setelah selesai diskusi. Nah, silakan kelompok 1. Berdiri. Tolong diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Namanya kan. Mama, David, Agis, Tobi, Adika, Rahmat. Ya, dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan dari hasil diskusi kelompok 1? Ada? Yang lain? Kita kumpulkan dulu ya, nanti kita refleksi sama-sama. Nah, kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk membaca hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Kerja energi sangat penting dan manusia membutuhkan energi manusia membutuhkan
energi untuk melakukan aktivitasnya. Lanjutnya. Diskusikan konsep dalam menurunkan biaya tagihan listrik. Buat kesimpulan dari hasil diskusi kelompoknya, energi menjadi salah satu poin penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan industri. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang di sana. Hah? Ibu yang di sana. Ayo. Udah ya? Udah. Oke, bentar. Teman-teman, itu kuis yang telah kamu jawab tadi adalah materi kita tentang energi. Jadi ada 20 soal di kuis. Kalau kamu menyimak apa yang dijelaskan tadi, maka kamu akan tahu jawabannya. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Pas. Baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, demikianlah materi kita hari ini dan pertemuannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.